How are you? I'm fine, thanks. Where are you from? I'm from South Korea. South Korea. Nice. What happened, Korea with Ghana? Yesterday. Yesterday match. It was so sad because lost Ghana match. But inshallah we will be. Shin Tae-yong lobby ke negaranya minta warga Korea Selatan ikut dukung timnas Indonesia saat lawan Jepang. 1.500 tiket didistribusikan untuk nonton di SUGBK. Penonton Korea Selatan siap beri dukungan penuh demi hasil kemenangan timnas Indonesia. Namun seperti biasa guys, sebelum kita ke pembahasannya luangkan waktu 1 detik untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng ting-tingnya. Kalau sudah subscribe kami ucapkan terima kasih. Mari kita lanjut. Shin Tae-yong minta warga Korea Selatan ikut dukung timnas Indonesia saat lawan timnas Jepang. Pelatih timnas Indonesia itu menilai dukungan tersebut bisa jadi cara yang tidak biasa untuk meningkatkan kekuatan timnya. Diketahui, timnas Indonesia akan bersua dengan Jepang di laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada tanggal 15 November tahun 2024. Laga tersebut akan menjadi krusial bagi timnas Indonesia yang belum meraih kemenangan di putaran ketiga. Sebab itu, Shin Tae-yong mencari cara untuk menambah peluang skuad Garuda meraih 3 poin pertama. Menurut laporan Yonhap News Agency, YNA, Shin Tae-yong telah meminta warga Korea Selatan untuk ikut mendukung timnas Indonesia. Permohonan itu disampaikan Shin Tae-yong kepada salah satu petinggi perusahaan Korea Selatan yang berada di Indonesia, Song Chang-dun. Nantinya, Song akan mendistribusikan sebanyak 1.500 tiket kepada warga Korea Selatan yang ada di Indonesia. Mereka akan ikut mendukung timnas Indonesia saat berhadapan dengan Jepang di SUGBK. Shin Tae-yong meyakini, dukungan ini akan sangat berarti bagi timnas Indonesia. Pelatih berusia 54 tahun itu mengatakan, dukungan ini bisa meningkatkan motivasi skuad Garuda meraih kemenangan atas Jepang. Meskipun Indonesia lebih rendah dalam hal kekuatan objektif, jika kami menerima dukungan yang sangat kuat dari Korea saat melawan Jepang, kami mungkin mendapatkan hasil yang tidak terduga, kata Shin Tae-yong, dilansir dari YNA, Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024. Setelah berhadapan dengan Jepang, timnas Indonesia akan bersua dengan Arab Saudi. Pertandingan itu akan berlangsung di SUGBK, Jakarta pada tanggal 19 November tahun 2024. Di sisi lain respons Erick Thohir usai timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Asia U17 2025 dengan imbangi Australia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi respons atas keberhasilan timnas Indonesia U17 meraih tiket ke putaran final Piala Asia U17 2025 pada Minggu, 27/10. Skuad Garuda Asia telah menyelesaikan petualangannya di kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang digelar di Kuwait untuk grup G. Mereka telah menjalani laga terakhir dengan menghadapi Australia di Stadion Abdullah Al-Khalifa Al-Sabah, Mishref pada Minggu, tanggal 27 Oktober tahun 2024, malam WIB. Pada 2 laga sebelumnya, timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Kuwait dengan skor tipis 1-0 dan kemudian membantai Kepulauan Mariana Utara dengan skor telak 10-0. Timnas Indonesia U17 bermain dengan skor imbang tanpa gol melawan Australia, meski dengan cara yang cukup aneh. Laga berlangsung alot pada babak pertama, dengan kedua tim bermain dengan cukup terbuka. Timnas Indonesia U17 bermain imbang tanpa gol kontra Australia. Australia mendominasi penciptaan peluang. Namun Garuda Asia juga menyerang sesekali. Bahkan beberapa kali menciptakan peluang emas mencetak gol. Namun, laga berlangsung dengan terbalik di babak kedua. Karena kedua tim sama-sama bermain menunggu, timnas Indonesia U17 memutuskan untuk bertahan di daerah pertahanannya sendiri,
selagi Australia menunggu Garuda Asia untuk keluar. Skor 0-0 tetap tidak berubah hingga akhir, dengan Australia hanya mengoper-oper bola di daerah pertahanannya sendiri hingga akhir. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto akui malu dengan hasil pertandingan melawan Australia. Meski begitu, Timnas Indonesia U17 tetap lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 sebagai salah satu dari 5 tim peringkat kedua terbaik. Hal ini pun disyukuri oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI, sebagaimana unggahannya di media sosial Instagram. Timnas Indonesia U17 berhasil lolos ke Piala Asia U17 2025 sekaligus menjaga harapan untuk bisa tampil di Piala Dunia U17, kata Erick Thohir. Timnas U17 akan bersaing untuk menjadi 8 tim terbaik di Piala Asia U17 untuk bisa tampil di Piala Dunia U17 bersama Qatar yang akan menjadi tuan rumah, tambah Erick. Putaran final Piala Asia U17 2025 sendiri akan digelar pada April tahun 2025 mendatang, dengan Arab Saudi menjadi tuan rumahnya. Ucapan selamat dan terima kasih kepada skuad Timnas Garuda Indonesia U17 yang telah berhasil lolos ke final Piala Asia 2025 mendatang. Perlu ada perubahan signifikan skuad Timnas, agar nantinya bisa tampil lebih gegirisi lawan di final Piala Asia, sehingga mampu mewujudkan mimpi indah asa menuju Piala Dunia U17. Insya Allah, perlu pemain-pemain baru dari dalam dan luar negeri biar nggak monoton mainnya. Perlu kompetisi rutin, mainkan di Liga 2, atau macam Primavera lagi, Piala Suratin ganti jadi Liga Suratin, Liga 1 dan Liga 2 wajib ikut kompetisi Liga Junior, upgrade kursus dan sertifikasi pelatihnya, gunakan sport science semoga tampil memukau di Piala Asia di Arab Saudi.